Serentetan sejarah yang menjadi salah satu landasan keputusan Bupati Gunung Kidul pada tahun 1985 tentang penetapan hari jadi Gunung Kidul. Menurut Sunaryanto, ada sejumlah kejanggalan yang muncul dari sejarah yang merupakan hasil kajian melalui fakta sejarah, penelitian, pengumpulan data dari tokoh masyarakat, pakar, serta daftar kepustakaan yang ada. Adapun secara ringkas disebutkan bila sosok pertama yang menjadi Bupati Gunung Kidul ialah Ki Poncodhirjo pada tahun 1831. Ki Poncodhirjo disebut merupakan garis keturunan kedua atau cucu dari Raden Diwakatong, sosok yang hidup pada abad ke-14. Sosok ini disebut sebagai salah satu saudara Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit yang melarikan diri dari kejaran Kerajaan Demak. Ayah Ki Poncodhirjo adalah Raden Suromejo, sosok yang merupakan pengembang wilayah Gunung Kidul dahulu kala, tepatnya di wilayah Pongangan, sekitar 10 km dari Katongan. Perkembangan pesat kawasan Gunung Kidul kala itu sampai ke telinga Raja Mataram, yakni Amangkurat II atau Amangkurat Amral. Tumenggung Prawiro Pekso diutus untuk menemui Raden Suromejo dengan tujuan untuk meminta agar Raden Suromejo tunduk dengan pemerintahan Mataram kala itu. Ketidakmauan Raden Suromejo menjadi pemicu peperangan. Nyawa Raden Suromejo, dua anak dan menantunya melayang kala itu, menyisakan Ki Poncodhirjo yang akhirnya menyerah. Pasca kekalahan tersebut, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa kemudian melantik Ki Poncodhirjo menjadi Bupati Gunung Kidul pertama. Ada kejanggalan dalam hal ini, karena di situ disebutkan bila leluhur Ki Poncodhirjo adalah Raden Diwakatong yang merupakan saudara Prabu Brawijaya kelima. Gunung Kidul berdiri di abad ke-18, sedangkan era Prabu Brawijaya kelima di abad ke-14. Ada perbedaan 400 tahun yang harus dirunut, ungkap Sunaryanto dilansir dari sorot.co. Sunaryanto mengaku mempertanyakan kebenaran sejarah tersebut. Ia meyakini bila serangkaian peristiwa sejarah yang berkaitan dengan berdirinya Kabupaten Gunung Kidul tak segera diluruskan, apabila memang terjadi kekeliruan, maka bakal membuat bingung generasi muda. Dinas Kebudayaan atau Kunda Kabudayaan Gunung Kidul diminta segera mencari jawaban atas pertanyaan itu dengan kembali melacak sejarah melalui keterangan budayawan ataupun sejarawan. Sunaryanto mengatakan bila kejanggalan seperti ini semestinya menjadi perhatian banyak pihak. Namun nyatanya selama ini belum ada pihak yang mengangkat hal ini untuk segera dikaji ulang. Setidaknya kajian ulang terkait awal mula Gunung Kidul dimulai sejak abad ke-14, abad ke-16, dan abad ke-18. Tujuannya untuk menyusun kembali peristiwa sejarah yang berkaitan dengan Gunung Kidul sesuai urutan waktunya. Apabila benar Raden Diwakatong merupakan saudara Prabu Brawijaya kelima, jangan sampai ada pembelokan sejarah. Maka dari itu kami minta Dinas Kebudayaan segera mengadakan kajian. Selain sejarah berdirinya Gunung Kidul, sejumlah makam Bupati Gunung Kidul terdahulu juga belum bisa teridentifikasi. Hal inilah yang menjadi alasan bagi Sunaryanto untuk mendesak beberapa pihak terkait melakukan kajian, sehingga hal yang semestinya bisa dilacak dan diketahui sebagai sumber informasi kedaerahan tidak dibiarkan hilang tanpa jejak untuk ditelusur. Versi yang berbeda diungkapkan Sukiman Siswa Suganda, warga Padukuhan Sanggrahan Desa Umbul Rejo, Kecamatan Ponjong. Menurut Sukiman, sebelum Desa Karangmojo, lebih dahulu yang dihuni dan dijadikan permukiman adalah Desa Pongangan. Balai Desa Karangmojo saat ini ke arah utara. Diceritakan Trah Majapahit memang dianggap menjadi cikal bakal warga desa ini. Sukiman yang pernah menjadi anggota panitia pelacak hari jadi Gunung Kidul pada tahun 1985 ini menuturkan,
bahwa keturunan Jaran Panoleh yang bubar ke Gunung Kidul memiliki keturunan Raden Kenduruhan yang kemudian memiliki keturunan Ki Surameja. Memang tokoh-tokoh yang disebut apabila ditelisik berdasar sumber-sumber lain juga menjadi tokoh di wilayah lain di luar Gunung Kidul. Kemiripan cerita yang dituturkan Sukiman dengan versi pertama terletak pada datangnya bala tentara Mataram Kartosuro yang meminta agar Ki Suromejo mengakui atau masuk ke wilayah yang dipimpin Sunan Amangkurat Amral. Diriwayatkan, wilayah di mana Ki Suromejo tinggal memang dikenal belum menjadi bagian atau masuk ke dalam wilayah pemerintahan suatu kerajaan. Mereka hidup secara berkelompok. Pada waktu itu Suromejo menolak, bahkan ketika diminta secara paksa ia melawan. Suromejo diketahui sebagai tokoh digdaya. Rombongan bala tentara dari Mataram Kartosuro bahkan sempat ditumpas habis oleh Ki Suromejo dan para pengikutnya. Pengiriman bala tentara kembali dilakukan oleh Raja Mataram Kartosuro. Dikisahkan pasukan yang datang waktu itu dipimpin Ki Tumenggung Prawirapeksa. Peristiwa perang dan kejar-kejaran antara pasukan Mataram dan Raden Suromejo inilah yang menyertai penamaan wilayah-wilayah atau titik atau blok di seputaran wilayah Karangmojo. Nama-nama tersebut tetap dikenal atau dipakai sebagai nama tempat hingga saat ini. Suatu aksi kejar-kejaran, kuda milik musuh Suromejo mati. Kemudian lokasi terjadinya kejar-kejaran tersebut dinamai Jaran Mati. Musuhnya kewalahan hingga terheran-heran dengan keampuhan Ki Suromejo. Di tengah buncah dan keder menghadapi Ki Suromejo, bala tentara Mataram Kartosuro menanyakan perihal kesaktian Ki Suromejo kepada saudara Ki Suromejo sendiri. Tokoh yang dimintai petunjuk ini di kemudian waktu menjadi Demang Jaran Mati Karangmojo. Aksi kejar-kejaran terjadi lagi berdasar petunjuk bahwa kesaktian Ki Suromejo berada pada sebuah jimat, yakni berupa tusuk konde yang dikenakan di rambutnya. Rambut Ki Suromejo sangat panjang. Singkatnya oleh musuh, tusuk konde dipanah. Konde atau gelungan atau ikatan rambutnya terlepas, sehingga jimat atau pusaka jatuh. Kemudian rambut Ki Suromejo menjuntai hingga menyentuh tanah. Masih dalam aksi kejar-kejaran, lantas kaki Ki Suromejo kegubet atau terikat tidak sengaja oleh rambutnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di sebelah barat Jaran Mati atau sebelah selatan Pongangan, sehingga kawasan ladang di wilayah tersebut dinamakan Dunggubet. Itulah pengingat peristiwa yang dialami Ki Suromejo. Karena kegubet itu, ia berhasil ditangkap oleh bala tentara Mataram Kartosuro. Setelah ditangkap, ia disidang yang kemudian hendak dibunuh. Ki Suromejo berpesan kepada anak cucu keturunannya, karena ia sudah kalah, jika warga akan ikut atau masuk menjadi bagian Mataram Kartosuro, atau juga menganut agama baru dipersilahkan, tetapi jangan sampai meninggalkan adat tradisi. Versi kemunculan nama desa Karangmojo sendiri oleh Sukiman disebut mulai ada atau saat Betara Katong, salah satu putra Prabu Brawijaya, singgah atau menempati sebuah karang atau tempat yang di sekelilingnya ditumbuhi pohon maja, sehingga tempat tersebut hingga saat ini bernama Karangmojo. Mengenai waktu terjadinya peristiwa penamaan wilayah ini masih memiliki runtutan cerita dengan perjalanan Ki Suromejo. Ketika kita melacak makam atau petilasan Ki Suromejo, namun berdasar keterangan tokoh sepuh setempat tidak diketahui keberadaannya. Beberapa situs kuno yang disebut menjadi tempat aktivitas zaman dahulu, yakni sebuah pemandian berupa sebuah mata air, sumber air atau belik bernama Situs Pongangan. Di sebelah utara sumber air di Situs Pongangan saat ini berupa kawasan pertanian atau sawah masyarakat. Suromejo yang pada akhirnya diriwayatkan terbunuh, terpotong lehernya terjadi pada hari Pasaran Pahing.
Sehingga hingga saat ini hari pasaran tersebut dihindari oleh sebagian besar warga Karangmojo apabila akan melaksanakan hajatan apapun. Menurut penuturan Sukiman, apabila dikaitkan dengan Bupati pertama Gunung Kidul Mas Tumenggung Poncodirjo, ia menganggap jika Tumenggung Poncodirjo bukanlah anak Raden Suromejo, seperti yang disebut pada tulisan-tulisan sejarah Gunung Kidul pada umumnya. Sebab setting waktu cerita tentang tokoh Raden Suromejo terlalu lampau apabila disebut sebagai ayah dari Poncodirjo. Sesuai cerita tutur yang pernah diterima Sukirman, disebutkan bahwa Poncodirjo merupakan anak Ronggo Poncojiwo asal dari Ngawen. Poncodirjo memiliki 4 saudara, yakni Nyi Minto Wijoyo, Ponco Sadewo, Tambak Ganggeng, dan Ponco Benawi. Lantas generasi berikutnya sebagai penerus yang menduduki pemerintahan Kademangan Jaran Mati merupakan anak turun adik Ki Suromejo, yakni Demang Ponco Waseso. Berdasar keterangan Waluyo, tokoh seni budaya warga Jaran Mati, Ki Ponco Waseso memiliki 10 anak, di antaranya Ki Josetiko, Ki Demang Kertowedono, Nyai Pari, Ki Demang Mangundikoro, Nyai Tumbu, Ki Sabarudin, Ki Muhammad, Ki Ponco Wijoyo, Ki Rono Jemiko, dan Ki Potrosono.